Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Teksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi teks biografi. Adik-adik Sobat Eksis, pernahkah kalian menemukan suatu teks bacaan yang berisikan tentang kisah hidup seorang tokoh ternama seperti Insinyur Soekarno atau B.J. Habibie ataupun Raden Ayu Kartini? Nah, teks yang berisikan tentang kisah hidup seorang tokoh dinamakan teks biografi. Kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks biografi ditulis oleh seseorang agar orang lain dapat meneladani tokoh tersebut. Teks biografi biasanya berisikan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang tokoh dan kelebihan-kelebihan seorang tokoh agar dapat menginspirasi orang banyak. Serupa dengan teks biografi, ada pula juga teks autobiografi. Teks autobiografi juga berisikan tentang kisah hidup seorang tokoh. Namun perbedaannya, teks biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan teks autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi jangan sampai tertukar ya adik-adik. Adik-adik Sobat Eksis, teks biografi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan teks biografi dengan teks yang lainnya. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, membawa informasi berdasarkan kenyataan pada tokoh yang dikisahkan. Yang kedua, membawa sebuah kenyataan dari tokoh dalam pengalaman hidupnya untuk menyelesaikan masalah hingga berhasil dijadikan teladan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai struktur yang jelas. Karena teks biografi memiliki ciri-ciri, yaitu struktur yang jelas, maka Kak Ella akan menjelaskan tentang struktur yang ada pada teks biografi. Ada 3 struktur yang ada pada teks biografi, yakni orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Bagian orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua, bagian peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Nah, sekarang Kak Ella beri contoh teks biografi beserta struktur bagian-bagiannya ya adik-adik. Teks biografi ini berjudul Susi Pujiastuti. Bagian orientasinya, putus sekolah demi bisa berjualan ikan, itulah yang pernah dilakoni Susi Pujiastuti. Ia lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran. Susi, nama sapaannya, memiliki ayah bernama Haji Ahmad Kerlan, serta ibu yang bernama Hajah Suwuh Lasminah, yang berasal dari Jawa Tengah. Kini ia dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses asal Indonesia. Sektor bisnisnya lebih banyak di bidang perikanan dan hasil laut serta transportasi udara. Nah, berikut ini adalah bagian peristiwa penting.
Bisnis pertamanya menjadi pengepul ikan pada tahun 1983 di Pangandaran, Banten, berbekal modal dari hasil menjual perhiasannya. Tahun 1996, Susi Pujiastuti kemudian mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk andalan lobster yang diekspor ke luar negeri. Ia menjual produknya dari Asia hingga ke Amerika. Untuk menjaga agar produk hasil lautnya tetap segar hingga ke pelanggan, Susi Pujiastuti memberanikan diri meminjam uang ke bank senilai 20 miliar pada tahun 2004 untuk membeli pesawat Cessna Caravan dan mendirikan perusahaan transportasi udara bernama PT ASI Pujiastuti Aviation. Usaha transportasi udara ini juga berkembang pesat. Dari hanya memiliki satu pesawat, kini Susi Pujiastuti memiliki puluhan pesawat terbang untuk disewakan, baik mengangkut hasil laut maupun penumpang. Nah, selanjutnya ini adalah bagian reorientasi. Selain berprofesi sebagai pengusaha hasil laut dan juga transportasi udara, Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada era Presiden Joko Widodo. Angka konsumsi ikan nasional per kapita juga meningkat selama Susi menjabat. Bahkan, Susi Pujiastuti menjadi pilihan favorit netizen untuk dipilih kembali menjadi menteri di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Dalam teks biografi yang mana biasanya berbentuk paragraf itu memiliki dua unsur, yakni ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah gagasan yang berisikan ataupun pokok pengembang dalam suatu paragraf. Biasanya ide pokok terdapat pada kalimat utama. Sedangkan ide penjelas yaitu berisikan tentang uraian, tentang contoh, keterangan, ataupun rincian yang biasanya memperjelas dari ide pokok. Nah, berikut ini adalah contoh dari ide pokok dan ide penjelas dalam paragraf teks biografi. Kita lihat paragraf berikut ini. Nah, untuk ide pokoknya terdapat pada kalimat ini. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang terpilih kedua kalinya secara langsung pada tanggal 8 Juli 2009. Untuk ide penjelasnya terdapat pada beberapa kalimat ini. Dia adalah orang yang sederhana dan tidak mau memperkaya diri sendiri dan keuangannya. Bapak yang memiliki dua anak ini sangat santun dan menjunjung tinggi masalah etika. Meskipun mantan seorang militer, dia tidak keras dan otoriter. Sikapnya yang lembut mencerminkan citranya sebagai orang yang penyayang dan bersahaja. Adik-adik Sobat Eksis, dalam menulis teks biografi harus tetap memperhatikan unsur kebahasaan ataupun kaidah kebahasaannya. Apa saja ya kaidah kebahasaan dalam teks biografi? Nah, berikut ini adalah unsur kebahasaan ataupun kaidah kebahasaan yang ada pada teks biografi. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks biografi. Yang pertama, menggunakan adjektiva. Kata adjektiva adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda, dan secara umum dapat bergabung dengan kata yang lebih dan sangat. Kata adjektiva ini biasa ditemukan pada kalimat yang menjelaskan keadaan subjek atau objek. Yang kedua, menggunakan pronomina. Pronomina adalah istilah kata ganti yang sering digunakan pengarang untuk menamai seseorang secara tidak langsung. Dalam teks biografi, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang ketiga, pengacuan. Pengacuan merupakan alat kohesi yang digunakan oleh penulis agar terhindar dari pengulangan kata. Penting kaitannya bagi seorang penulis untuk berpedoman pada pengacuan agar terhindar dari pengulangan kata yang sama secara terus-menerus. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu kejadian. Dalam teks biografi menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, setelah itu, saat, kemudian, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja pasif. Menggunakan kata kerja pasif pada teks biografi digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis peristiwa yang sering dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan.
Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Bagaimana adik-adik tentang materi kali ini? Kalian sudah memahami bukan tentang teks biografi? Dengan membaca teks biografi, kita bisa mengetahui kisah hidup seorang tokoh dan meneladani sikap-sikap positifnya. Bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.